sampai ayat 28. Baru 2 ayat sudah merangkumi aspek keseluruhan hidup itu dengan kebesarannya. Diceritakan lagi pada penghujung ayat bahwa menghidupkan, menciptakan manusia dari awal sampai akhirnya dan membangkitkan kembali pada hari kiamat, karena Allah itu kekuasaannya tidak ada batasnya, membangkitkan semua orang yang mati dari kuburnya pada hari kiamat nanti. Apa kata Tuhan di sini? Kanafsi wahidah, seolah Allah membangunkan seorang dia. Bayangkan. Jadi daripada ayat 27 ini kan, daripada ayat 27 sampai 28 ini, walaupun cuma 2 ayat saja, saya sudah mampu menjelaskan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Coba perhatikan. Walau anna ma fil ardi min syajarin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Andai kata semua ranting-ranting kayu yang ada tumbuh di permukaan bumi ini, dahan-dahan kayu, wahai Muhammad, wahai manusia, min syajarin, semua pohon-pohon kayu, aqlamun, kamu jadikan ranting-rantingnya sepotong kira-kira seukuran pena lah, aqlam. Kamu jadikan semua ranting-ranting kayu untuk menulis kebesaran Allah, ciptaan Allah, ayat-ayat Allah, makhluk Allah, baik yang tersurat atau yang tersirat. Wal bahru yamudduhu, lalu kamu jadikan air laut itu tintanya. Bayangkan tuh. Kamu jadikan semua ranting-ranting kayu, dahan-dahan kayu yang ada di hutan belantara di atas permukaan bumi ini, kamu jadikan alat penulis atau pena. Kemudian kamu jadikan tinta dakwat, air laut itu. Kering lautan yang ada sekarang. Kemudian Allah kata lagi, mimba disab atau abhurin, kamu tambah lagi 7 lautan. Berarti 8 lautan lah maksudnya. Maka kering 8 lautan, namun mana fidat kalimatullah, kau tidak mampu mentotal, menulis, mengesan betapa luasnya alam semesta Tuhan, ciptaan Tuhan itu. Luar biasa, Tuhan Allah. Cukup bayangkan secara harfiah saja kan. Andai kata semua ranting-ranting kayu yang ada di hutan belantara ini kamu jadikan pena, wahai manusia, wahai Muhammad, dan kamu jadikan air lautan itu sebagai tintanya. Lautan kan luas, lautan Atlantik, lautan Hindi, lautan Cina. Di sini lebih hebat lagi, setelah kering lautan yang ada di planet bumi ini sekarang, wahai manusia, untuk menulis kebesaran Allah, kalimat Allah. Kalimat ini luas ini maksudnya nih, ngalang-ngalang ini. Tidak terbatas ini kalimat Allah ini maksudnya. Kering lautan yang ada sekarang yang satu ini, kamu datangkan lagi 7 lautan lagi sebagai tambahan. 8 lah maksudnya. Kering 8 lautan. Namun kebesaran Tuhan kamu tidak mampu kamu total semua. Tidak dapat dikesan. Artinya alam Allah itu terlalu luas. Alam malakut, alam jabarut, alam gaib. Gitu ya. Innallaha azizun hakim, Allah itu maha gagah dan maha bijaksana. Itulah. Ini menunjukkan bahwa alam semesta ini dikelilingi dengan kebesaran sebenarnya. Ada yang dapat dikesan, ada langsung tidak dapat dikesan. Sampai hari kiamat. Itu bicara soal alam ya. Artinya kita boleh mengenal Allah melalui alam ini. Begitu Pak. So itu kata Profesor Dr. Hamka, undur ma yasha'u bil iman. Perhatikanlah secara mendalam setiap sesuatu yang terlintas di hadapan kamu dengan kacamata iman. Maksudnya itu, iman bisa dibina, iman bisa dipupuk, iman bisa ditingkatkan melalui penyelidikan itu Pak.
Sebab itu jangan heran kalau banyak saintis lompat musuh Islam. Setelah mendapati bahwa alam ini ada yang punya, ada yang kontrol. Ya kan? Jadi kalau ada orang jahil, murtad dari Islam, itu karena kejahilannya. Dia tidak tahu apa itu Islam. Ya kan? Tapi kalau sudah mendapat hidayah, sudah tahu betul Islam itu benar, mustahil akan murtad. Sebab itulah kalau sudah sampai ke tahap itu murtad juga itu ya wajib dibunuh itu. Begitu. Jadi style murtad yang ada di Asia ini itu murtad permainan politik punya cerita, bukan murtad betul-betul itu. Nah, gitulah. Jadi nah, ini lagi membicarakan soal hari kebangkitan pula dari alam kubur, bahwa Allah itu Maha Kuasa. Bayangkan di sampingnya nih. Ma khalqakum wala ba'thukum. Tidaklah Allah menciptakan kamu dengan susah payah sangat. Artinya Allah mencipta Nabi Adam sampai manusia yang terakhir lompat dari perut ibunya, bagi Allah itu kerja mudah saja. Janganlah susah sangat. Artinya ini pun terkandung kebesaran juga yang dipikirkan. Ya. Sedangkan memelihara seorang hamba Allah saja seperti kita antar ke hospital lain. Bertungku seluruh dengan hujan, dengan matahari, duit ringgit lagi korban, eksiden di tengah jalan, bulan menjahit, baru satu orang diurus. Ini bagi Allah ma khalqakum. Bagi Tuhan kamu, hai manusia, wahai Muhammad, semua mudah. Wala ba'thukum illa kanafsi wahidah. Membangkitkan kamu dari alam kubur semua itu, wahai semua manusia yang berapa bilion nih pada hari kebangkitan nanti. Ya mungkin bagi kamu, hai orang makhluk biasa, makhluk yang hina dan lemah ini berat, tapi bagi Allah sama dengan membangunkan seorang saja. Itu kanafsi wahidah. Bagi aku, wahai Muhammad, wahai manusia, membangunkan kamu dari alam barzah itu seolah-olah membangunkan seorang saja. Kalau mau dibangunkan bukan sedikit. Innallaha sami'un basir. Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Ini berat ini sebenarnya untuk dipahami. Sebenarnya bukan berat. Kalau sudah dapat petunjuk, tidak ada yang berat. Ya, cuma memerlukan sedikit ketenangan untuk memahaminya lah. Jadi ini agak ringan sih yang tunjukkan kamu ayat ini. Agak dimensi. Suatu Baqarah ayat 260 baru tulis tadi. Wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Pada suatu hari Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam sementara sibuk mengurus keluarga dan ternakannya di bumi suci Palestina itu, terpikir Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ingin bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, berkatalah dia, artinya bertanya dia, awalam tu'min. Qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala, saya kembali ke sini dulu tadi. Keliru nanti. Wa id qala Ibrahim, pada suatu hari Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, tunjukkan kepadaku satu sampel, satu contoh, satu lakonan, satu perbuatan yang kira-kira begitulah cara kamu menghidupkan orang yang sudah mati dalam kuburnya itu. Kaifa tuhyil mauta. Wah, berat juga nih kalau manusia yang campur tangan dan langsung tidak boleh berkutik ini. Tuhanku, tunjukkan kepadaku satu lakonan, satu action, satu perbuatan yang kira-kira begitulah caramu menghidupkan nanti orang yang sudah mati dalam kuburnya itu pada hari kebangkitan. Di sini disebutkan bahwa menghidupkan begitu banyak manusia bagi Allah seolah-olah menghidupkan seorang saja. Paham kan? Ini agak ringan sih, tapi kalau dikaitkan berat juga ini. Bukan senang menghidupkan orang yang sudah mati itu. Jauh sama manusia, ayam mati saja kau boleh kasih hidup kan? Burung di tengah jalan tuh yang kita nampak kemarin itu boleh kasih hidup kan? Saintis manapun di dunia ini yang botak-botak kepala itu, kumpulkanlah dari Rusia, dari Amerika yang mengaku polisi dunia itu, ada yang mampu hidupkan anjing yang sudah mati di tengah jalan tuh. Tuhanku,
berikan aku sedikit contoh gambaran perbuatan ya Allah yang kira-kira begitulah cara menghidupkan orang yang sudah mati dari kuburnya nanti. Nah, rupanya Allah tidak suka ditanya begitu tahu. Coba tengok nadanya itu balasan Tuhan itu. Qala, Allah terus menjawab. Awalam tu'min. Kenapa yu'min itu tulis itu? Kejap. Apa tu'min apa yu'min? Mari Al-Baqarah itu. Di sini aku ambil itu sini. Bukan yu'min, tu'min itu. Oh tu'min itu maksud sila tulis. Awalam tu'min. Marah Tuhan ditanya begitu. Wa qala Ibrahim ketika suatu senja di bumi suci Palestina itu saya sebab Ibrahim hidup di Palestina setelah ditinggalkan kampung Al-Farra di Mesopotamia Irak itu setelah dianiaya dibakar oleh Raja Babylon. Allah perintahkan hijrah ke Kanaan Palestina. Jadi dua kemungkinan ayat ini, sama ada dia bertanya ketika berada di Babylon, Irak, Mesopotamia, mungkin beliau tengah bertanya di lembah-lembah Palestina. Di Palestina kan dikenal itu banyak tempat orang menternak ini. Bani Israel dengan keturunan Nabi Nuh ada di situ semua bercokol itu bercocok tanam. Jadi besar kemungkinan Ibrahim bertanya ini setelah mendapat wahyu dia, Pak. Dia masih muda belum dapat wahyu lagi lah. Bagaimanakah caramu ya Allah menghidupkan orang yang sudah mati itu? Tunjukkan aku satu action ya Allah. Awalam tu'min, Allah kata, hai Ibrahim, apakah kamu tidak beriman kepada kebesaranku? Macam Allah nada Tuhan menjawab agak marah, Pak. Hai Ibrahim, apakah kau tidak percaya kepada aku Tuhan kau yang Maha Kuasa? Wah, rupanya beliau pun seorang ahli fikir rupanya Ibrahim ini. Bila dia dengar nada Allah itu agak marah sama dia turunkan sedikit caranya bertanya. Qala bala, bukan begitu ya Allah, bukan begitu bos. Bukan begitulah. Lebih kurang sorry lah. Bukan begitu, bukan aku tidak percaya kepada kamu sebagai Tuhan aku. Sebab itulah kalau kita telusuri ayat-ayat lain kan, oleh karena terlalu banyak Nabi Allah Ibrahim ini berdebat dengan Allah, akhirnya dianggap sebagai Khalilullah, sahabat Allah. Ya, beliau ini orangnya memang kuat imannya, tapi cepat melawan kalau macam susah dipahami. Itulah sebab dikatakan sahabat Allah, tempat Allah berbincang-bincang, Pak. Tempat Allah berunding. Ibrahim, awalam tu'min? Apakah kamu tidak beriman kepada aku? Kita kan sudah berkawan. Marah rupanya Tuhan ditanya begitu. Tuhanku, bolehkah kamu hidupkan orang yang sudah lama mati? Macam mana caranya? Allah tunjukkan satu kaidah, satu cara. Wah, dia tidak tahu Allah itu berkuasa. Allah serba-serbi caranya, bukan satu caranya. Allah dia kan kekuasaan, dia kan di tangannya kan kebesaran itu. Malik Yaumiddin itu. Baik. Kalaulah itu yang kamu kehendaki Ibrahim, apakah tujuan kamu semuanya bertanya begitu? Ibrahim jawab, walakin liyatma'inna qalbi. Sebenarnya tujuanku satu saja ya Allah, supaya hatiku tenang. Supaya imanku bertambah, hatiku tenang. Rupanya perlu juga ketenangan dalam hidup kita. Ini selalu cari ketenangan ini, Pak. Qala bala, bukan aku tidak beriman kepadamu ya Allah, aku sudah beriman. Tapi aku mau ditunjukkan oleh Tuhanku, engkau ya Allah, satu lakonan yang kira-kira di hadapan mata aku boleh lihat engkau Maha Kuasa. Bagi bertambah iman aku, bila bertambah iman aku, liyatma'inna qalbi. Tenanglah hatiku bertuhankan engkau, menyembah engkau, ikut perintah engkau, tenang. Rupanya ketenangan perlu tahu. Oh itu, paham sudah tujuan kamu Ibrahim. Qala, berkatalah Allah kepada Ibrahim, begini. Fakhudh arba'atan minat tayri. Wah, itulah indahnya beliau paham sedikit bahasa Arab. Bukan Arab senang sedikit lah.
Begini, kamu tangkap 4 ekor burung tekukur. Di sini Allah tersebut burung tekukur. Sebab dapat kita rasakan sudah ahli tafsir ini perlu banyak dia punya bacaan secara umum, Pak. Di sini mana ada cuma Allah kata arba'atan minat tayr, tangkap 4 ekor burung. Jadi kalau saya bicara di kawasan yang banyak burung merpati, saya katakan inilah pencerahan perlunya memahami ilmu geografi dan ilmu marga satwa ini dalam sekitar itu. Kamu tangkap 4 ekor burung merpati atau burung tekukur Ibrahim yang banyak berterbangan mencari makan di lembah-lembah Palestina itu. Kadang-kadang burung itu bertengger di atas kendaraan, di atas unta-unta kamu, lembu-lembu kamu. Tangkap 4 ekor burung itu, burung apa sajalah. Fasurhunna juz'a, fasurhunna ilaika, thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Ini panjang pun ayat. Setelah kamu tangkap 4 ekor burung itu, sama ada burung merpati kah, burung tekukur kah, kamu sembelih dengan namaku. Kemudian kau cincang-cincang daging 4 ekor itu, kau gaul ya. Bila digaul macam bikin kue balik. Segala tepungnya, telurnya, situlah menteganya, situlah pelantanya, situlah perasanya, bercampur aduklah unsur-unsur tadi itu. Artinya daging burung pertama, burung kedua, burung ketiga sudah bercampur aduk di situ. Artinya kalau dipikirkan secara mantik di sini sulit untuk dikembalikan kembali daging burung pertama dengan apa kalau menggunakan kekuatan akal biasa sajalah. Tapi Allah itu tiada yang sulit bagi dia. ini cantik itu punya ayat ini. Kadang-kadang aku pikir ini ayat bagus ini. Mengajar kita berpikir, Pak. Setelah kamu sudah gaul burung daging 4 ekor burung itu Ibrahim, bentuk kembali 4 tumpukan, juz'a, bikin jusuk-jusuk dia, tumpuklah maksudnya. Kan sudah digaul, bikin tumpuk kecil-kecil, 4 tumpuk ini. Tadi 4 burung, tapi daging burung pertama, kedua, ketiga dan keempat sudah dicampur aduk. Tapi Allah perintah kepada Ibrahim bikin tumpukan kecil-kecil balik, bikin 4. Oke? Thumma ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian tiap satu tumpuk cari kau bukit kecil di sana tuh 4 puncak bukit kecil itu. Tiap satu bukit simpan satu tumpuk di atas. Ini bukit pertama, bukit kecil kedua, bukit ketiga, keempat, 4 tumpuk itu. Kemudian kamu berundur di lembah sana. Thumma du'uhunna yatinaka sa'ya. Begitulah Allah mendidik Nabi Ibrahim. Setelah kamu simpan 4 tumpuk daging burung tadi itu, kau berundur di lembah di bawah sana, jangan terlampau jauh lah. Panggil burung itu kembali. Sebut namaku, lebih kurang Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha. Hai burung, datang kamu. Apa jadinya sudah? Yatinaka sa'ya. Pasti aku akan perintahkan burung itu yang sudah dicincang ditumpuk 4 dari itu terbang mendapatkan kamu Ibrahim. Bertenggelam burung itu 2 ekor di sini, 2 ekor di sini. Jadi kesimpulannya Nabi Ibrahim sudah belajar. Melalui ini bentuk lakonan kalau dikirakan. Tahu sudah dia bahwa memang Allah itu Maha Kuasa. Sebab itulah apabila bertengger burung itu 4 ekor itu, 2 ekor di sini, 2 ekor di sini. Apa dia kata? Wa'lam annallaha azizun hakim. Sekarang ilmuku tentang imanku kepada Allah sudah mantap. Rupa-rupanya Tuhanku memang maha gagah dan maha bijaksana. Tengok itu cantiknya itu. Sudahlah gagah, bijaksana lagi. Banyak orang gagah tapi kasar. Ini Allah maha gagah dan bijaksana. Ini surat Baqarah ayat 260. Jadi sekarang ini aku tambahin muka aku Rabi. Ke mana sudah tadi Surah Baqarah ya. Sebelumnya itu sebenarnya yang ayat tadi itu Al-Baqarah 260.